Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam media daring dalam pelajaran kita fikih dakwah dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita upayakan kali ini menjadi amalan saleh, pemberat timbangan kebaikan kita sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini yang kita dituntut untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah yang terbaik adalah dengan mempelajari agama kita yang mulia. Melanjutkan pelajaran kita dari Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah sampai pada halaman 31. Silahkan kalian buka bagi yang sudah mendapatkan buku. Kita masuk dalam poin yang kelima, khamisan, na'am, ta'rifud dakwah, definisi atau makna pengertian dakwah. Ya. Ad-da'watu ila Allah ta'ala, dakwah ila Allah takunu bimakna nida'un nas. Dakwah itu memiliki makna artinya nida'un nas, menyeru manusia. Menyeru manusia li fi'li ma amarallahu bihi. Mengajak manusia, menyeru manusia bukan untuk mencari dukungan mereka. Bukan untuk mencari sanjungan mereka, bukan untuk agar mereka itu mendukung kita dari perkara-perkara dunia. Bukan untuk mencari duniawiyah. Tapi dakwah adalah semata-mata menyuruh manusia agar manusia itu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan agar manusia wa tarki ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah dakwah. Dari kata ini maka mengingatkan kepada kita, hendaklah dakwah kita dibangun di atas perkara ini. Kita fahami dengan baik makna dakwah kita yang kita serukan kepada kawan kita, teman kita, keluarga kita. Serulah, ajaklah untuk mengerjakan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Serulah, ajaklah supaya manusia itu meninggalkan apa yang Allah larang. Wa yatadammanu dzalika, dan terkandung dari makna dakwah itu amrahum bikulli khair. Memerintahkan manusia, memerintahkan mereka dengan setiap kebaikan. Jadilah orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Bukan justru orang yang selalu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan keburukan-keburukan. Tebarlah kebaikan. Naam. Wa nahyuhum an kulli syarr, dan melarang mereka dari setiap kejelekan-kejelekan. Apa itu kejelekan? Kejelekan adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Apapun perbuatan itu, sekecil apapun perbuatan itu yang bisa mendatangkan azab Allah, murka Allah, menimbulkan dosa, itulah syarr, itulah kejelekan. Laranglah manusia darinya. Maka inilah dakwah, inilah hakikat dakwah. Dakwah bukan hanya sekedar kita menyampaikan. Dakwah bukan hanya sekedar kita berteriak di atas mimbar. Dakwah bukan hanya sekedar kemudian mencari pendukung. Tapi dakwah adalah benar-benar mengusung perintah Allah. Ya, mengusung, mengemban amanah dari Allah sebagaimana para nabi dan para rasul memerintahkan manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari kejelekan. Baik, para santri rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi bayani makna dakwah, dalam menerangkan makna dakwah ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yad'una ilan nar." Mereka, yakni orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka itu hari demi hari menyeru, mengajak kepada neraka. Lihatlah betapa gigihnya manusia, betapa gigihnya orang-orang kafir di dalam mengajak manusia kepada perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam neraka. Apalagi di masa kita sekarang ini, media-media dipenuhi dengan ajakan-ajakan, seruan-seruan, tampilan-tampilan yang menyeru manusia kepada an-nar, menggiring manusia kepada dosa. Wallah yad'u ilal jannah, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menyeru, mengajak manusia kepada surga. Dengan kebodohan manusia, manusia tidak mau mengikuti seruan Allah, justru mengikuti seruan syaitan dan seruan orang-orang kafir. Maka jadilah kita orang-orang yang mengikuti seruan Allah, sebagaimana Allah menyerukan manusia untuk mengajak kepada surga. Ay yad'u wa yunadi wa ya'mur. Allah memanggil, Allah menyeru, memanggil dan memerintah supaya manusia itu taat sehingga mereka masuk ke dalam jannah. Taib. Ini merupakan menunjukkan kasih sayang Allah, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga dakwah itu sendiri terkandung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak manusia yang tidak faham, ya, ketika diperintah merasa diatur, merasa dikekang dan seterusnya. Wa qala ikhbaran an mu'min ali Fir'aun. Allah juga berfirman ketika menghabarkan tentang orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Dan ini juga merupakan kasih sayang Allah, merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah Subhanahu wa taala memunculkan adanya orang yang beriman bahkan dengan keimanan yang tinggi di tengah-tengah manusia yang paling kufur, yaitu Fir'aun. Ya, ada keluarganya, bahkan ya, salah satu istrinya, ya, Asiyah, ya, Asiyah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya bukanlah istri dari Fir'aun, karena beliau seorang yang mukminah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dari keluarga Fir'aun itu mengatakan, "Ya qaumi, ma li ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar." Ya, wahai kaumku, ya. Mereka mengatakan, "Wahai kaumku, mali bagaimana ini, ya, ad'ukum ilan najati. Aku menyeru kalian, aku mengajak kalian kepada keselamatan. Dan sementara justru kalian mengajakku, menyeruku terus-menerus kepada neraka." Inilah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Menyeru kepada surga dan yang satu menyeru kepada neraka. Dunia ini adalah pilihan. Tinggal kita ingin menjadi penyeru yang mana? Penyeru kepada neraka ataukah penyeru kepada surga? Wa alaihi fayakunu, makna dakwah syar'an, berangkat dari pengertian itu, penjelasan itu, maka makna dakwah secara istilah syariat adalah an-nida'u ila fi'li ma amarallahu bihi minal aqwali wal a'mal. Ya, seruan untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengannya dari ucapan-ucapan, dari amalan-amalan, ya, wa tarki ma nahallahu anhu minal aqwal wal a'mal. Larangan untuk meninggalkan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Inilah dakwah secara syariat. Kemudian wa yaqulu Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullahu taala, kembali beliau memberikan penjelasan kepada kita fi hadzal makna, dalam makna ini, wahiyya dakwah ilal imani billah. Dakwah itu intinya adalah dakwah menyeru manusia untuk beriman kepada Allah. Mengajak manusia agar manusia itu mau beriman kepada Allah. Itu inti dakwah. Maka lihatlah bagaimana dakwah kita selama ini. Apa yang sudah kita upayakan dari dakwah? Sudahkah kita mengajak manusia untuk beriman? Ataukah mengajak manusia untuk memilih kita, mendukung kita dari perkara dunia saja? Wa bima ja'at bihi rusuluhu.
dan juga mengajak manusia kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasul, fima akhbaru bih, dari kabar-kabar yang telah dikhabarkan oleh para rasul, wa ta'atuhum bima umiru bihi, dan mentaati mereka dengan apa yang diperintah. Fada'watu ilaihi minad da'wah ilallah. Maka dakwah kepada perkara itu ya adalah bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fada'watu ilallah, ya dakwah kepada Allah adalah amrul khalqi wal ibad wa nida'uhum limtisali awamirillah minal imani bihi. Memerintahkan makhluk, memerintahkan hamba, ya, menyeru mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mengimani perintah-perintah Allah, wa bima ja'at bihi rusuluhu salawatullahi wasalamuhu alaihim, dan juga mengimani, mentaati apa yang dibawa oleh para rasul salawatullahi wasalamuhu alaihim. Wa yashtamilu dzalik, dan hal itu mencakup ad-dinu kulluhu, agama ini semuanya. Mencakup agama ini semuanya. Jadi agama ini, iya, semua isi dalam agama kita itu isinya adalah perintah dan larangan. Walidha ja'ad dakwah fi kitabillahi wa bisifatil khitab wan nida. Oleh karena ini, datanglah seruan dakwah ini dalam Al-Qur'an itu dengan sifat khitab. Khitab itu ajakan berbicara, mengajak bicara, mengajak komunikasi, wan nida, dan menyeru. Ya. Dalam Al-Qur'an bentuk seruannya itu, ya, perintah untuk berdakwah itu adalah dengan bentuk seruan, ya. Wa dzalika fi mithli alfadhil atiyah, seperti lafaz-lafaz berikut ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Baik ini orang kafir maupun orang mukmin, karena mereka adalah objek dakwah. Wahai manusia, ya. Wahai manusia, berimanlah kepada Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan secara khusus kepada orang yang beriman. Kalau sudah beriman berarti biasanya diperintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih misalnya. Ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ini orang kafir, orang Yahud wa Nasara. Ya bani Israel, dari kalangan bani Israel. Ya bani Adam, manusia secara umum. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, mimma yadullu ala makna talab, yang menunjukkan kepada makna perintah, makna tuntutan untuk mengerjakan, wal amri wa nida, dan perintah maupun seruan, ya, seruan kepada manusia atau orang yang beriman. Itulah dakwah ilallah. Kemudian pada halaman berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan dakwah. Kalau kita sudah paham tentang dakwah ilallah, apa sih keutamaan dakwah itu yang sampai-sampai Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, ya, semuanya menjadi ahli dakwah. Ternyata dakwah ilallah ini memiliki keutamaan yang sangat hebat. Fadlud dakwati, keutamaan dakwah, wa hajatun nasi ilaiha, dan butuhnya manusia kepada dakwah. Tentunya dakwah tauhid, dakwah Islam, bukan dakwah kepada golongan, bukan dakwah kepada kelompok. Mari kita perhatikan, ad-da'watu ilallahi sya'nuha azim. Dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, ini perkaranya sangat agung, ya, sangat luar biasa, sangat besar. Tentu pahalanya juga azim, pahalanya juga sangat besar. Wa amruha jasim, dan perkaranya adalah sangat luas, sangat lebar, sangat besar. Ini urusan dakwah, ya, sangat besar. Makanya sebelum kita nanti terjun dalam dunia dakwah, kalian menjadi da'iyah, seorang da'i ilallah, harus membekali diri dengan ilmu yang sebaik-baiknya, menanamkan dengan akidah yang sangat kuat, agar dalam berdakwah itu benar-benar mampu memiliki dasar yang baik. Wa thawabuha azimun jalil, pahalanya sangat agung dan sangat mulia. Tidak tanggung-tanggung, pahalanya sangat agung, sangat mulia. Tentu cita-cita kita
Tujuan kita dari thalabul ilmi adalah menjadi seorang dai maupun daiyah yang harus menjadi penyeru kebaikan kepada manusia. Menyeru manusia kepada kebaikan, ya, bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, mencari ilmu bertahun-tahun, kemudian setelah itu tidak mau mengamalkan atau tidak mau mendakwahkan. Maka sangat rugi dan rugi serugi-ruginya kita menghabiskan waktu hanya untuk perkara yang berlalu begitu saja. Maka harus kita camkan baik-baik, kita tanamkan dalam hati kita. Tujuan utama adalah kita cinta kepada dakwah, mengembangkan dakwah, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada surga, agar kita pun menjadi ahli jannah. Wahia min ahammil furud. Dakwah itu merupakan kewajiban yang paling penting. Wal wajibat alal muslimin. Perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin, ya. Perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Wa alal ulama bisifatin khasah. Tentunya bagi para ulama juga dengan sifat-sifat yang khusus. Wahiyat tariqur rusul. Nah, ini merupakan tariqahnya, jalannya para rasul alaihi salatu wassalam. Fahum al-qudwatu fi hadal amril azim. Mereka para rasul adalah kudwah kita, panutan kita, teladan kita dalam perkara yang agung ini. Wal a'immatu fi dzalik, dan juga para imam setelahnya. Wahia tariqatu atba'ihim. Dakwah ini juga merupakan jalan yang ditempuh oleh pengikut para rasul. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita mengaku pengikut rasul, pengikut para nabi dan para rasul, maka jadilah kita orang yang ikut andil dalam berdakwah. Baik dengan ucapan kita, baik dengan tenaga kita, meskipun hanya sekedar dengan tulisan kita dalam media sosial, dengan men-share nilai-nilai kebaikan, perintah-perintah yang baik, ajaran-ajaran yang baik, berisi tauhid, berisi sunnah-sunnah Rasul, maka itu adalah bagian dari dakwah. Siapa tahu, ya, dengannya ada orang yang tersentuh, mendapatkan hidayah, kita mendapatkan pahala di sisinya. Wal hajatu ilaiha, na'am, balid darurah ma'lumatun qaimatun. Kebutuhan kepada dakwah ini bahkan sifatnya ini mendesak, ya, sifatnya ini darurat, ini sangat darurat, dan ini sudah diketahui, ya, diketahui dan telah tegak. Butuhnya manusia itu kepada dakwah itu sangat sangat darurat. Mungkin saat ini orang sangat butuh kepada oksigen, ya, untuk bernafas. Ketahuilah, butuhnya orang kepada dakwah tauhid itu lebih penting, lebih mendesak dibandingkan butuhnya orang kepada oksigen yang sedang sulit bernafas. Nanti akan ada penjelasan insyaallah dari para ulama, dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Fannasu fi hajatin mulahhatin. Manusia itu berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Yang namanya mendesak itu seharusnya apapun ditempuh. Lihatlah orang harus antri, harus rela menginap bermalam untuk mencari tabung oksigen, ya, di masa ini. Karena sangat mendesak. Kalau tidak, nyawa melayang. Ya. Maka manusia itu sangat butuh dengan mendesak ila man yubassaruhum fi dinihim, kepada orang yang bisa menerangkan, ya, memberikan penjelasan kepada perkara agamanya. Ini kalau orang tahu, ya, kalau manusia itu tahu, manusia itu sangat butuh kepada ilmu agama. Wa yu'khadhu bihim ila tariqil qawim was-siratil mustaqim min da'watihim. Dan diambil dari mereka menuju jalan yang lurus, ya, siratul mustaqim, dari dakwahnya para nabi dan para rasul, ila tauhid. Nah, dari dakwah tauhid. Wa nabdhi ma yudaduhu minal a'mal wal aqwal, ya. Tayyib. Wa nubidha, dan ditinggalkan apa yang menjadi lawan dari tauhid. Ya, untuk ditinggalkan dari apa yang menjadi lawan dari tauhid, dari amalan-amalan, dari ucapan-ucapan yang bertentangan dengan tauhid. Imma bil kulliyah au kama lil wajib. Baik itu secara total maupun
sekedar untuk menyempurnakan kewajiban. Intinya bahwa manusia itu sangat butuh kepada dakwah tauhid, ya, sangat butuh kepada dakwah tauhid dan juga sangat butuh untuk mengetahui lawannya untuk ditinggalkan. Walidha, oleh karena ini, aujaballahu ta'ala 'alal ulama, Allah mewajibkan kepada para ulama ayyubayyinul haqqa bidalilih, untuk menerangkan kebenaran itu dengan dalilnya. Wa ayyada'uwan nasa ilaihi, dan Allah memerintahkan para ulama untuk mengajak manusia kepada al-haq, ya, likai yakuna al-bayanu sababan li khurujin nas, supaya penjelasan mereka para ulama itu menjadi sebab bisa mengeluarkan manusia min zulumatil jahal, dari kegelapan, kebodohan. Jadi bodoh itu adalah suatu musibah. Bodoh itu adalah suatu penyakit yang berbahaya, suatu kegelapan. Wa qiyami umurihim fid dunya wad din, dan menegakkan perkara-perkara mereka, ya, bisa menegakkan perintah-perintah mereka dalam perkara agama maupun perkara dunia. Ala ma amarallahu bihi subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada apa dengan bodoh, dengan kebodohan? Idzil jahlu lahu akibatun na'am wa khaymah. Karena kebodohan itu memiliki akibat yang dahsyat. Wa khaymah 'alal alam kullihi, dan memiliki duka, memiliki kedukaan, suatu yang membuat duka, membuat kesengsaraan bagi alam ini semuanya. Tidak hanya manusia, bahkan alam ini. Alam ini bisa hancur, rusak disebabkan karena kebodohan manusia, disebabkan karena kesyirikan. Contohnya fabil jahli yusyraku bih subhanah. Dengan kebodohan Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan perbuatan kesyirikan itu. Dengan menyekutukan Allah ini, Allah menimpakan azab kepada alam ini. Allah turunkan wabah. Siapa yang berduka? Seluruh alam, seluruh manusia. Tidak hanya orang jeleknya, tidak hanya orang bodohnya saja, tapi juga mengenai orang-orang baiknya. Ketika tidak ada dakwah dan banyak kesyirikan. Masya Allah. Wabil jahli yulhidu fi asma'ihi wa sifatih. Dengan kebodohan juga akan terjadi ilhad, penyimpangan-penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah. Ya, diselewengkan. Wabil jahli yuharrifu ad-dinu kulluhu. Dengan kebodohan juga agama ini ditahrif, disimpangkan. Menjadi banyak agama yang menyimpang. Agama, ajaran Islam banyak yang menyeleweng. Munculnya aliran-aliran yang menyimpang. Disebabkan karena apa? Al-jahl, kebodohan. Untuk itu Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa al-jahl itu aslu kulli khati'ah. Kebodohan itu adalah pangkal dari semua kejelekan. Pangkal dari semua kejelekan adalah kebodohan. Walidha akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi mengkhabarkan annahu idza kubidal ulama, ketika para ulama itu dicabut, diwafatkan, yabqa ru'usun juhala, maka yang tersisa, yang tertinggal adalah tokoh-tokoh yang bodoh, yang dijadikan tokoh panutan itu. Tokoh itu tidak harus memimpin negara ya, tapi tokoh itu adalah orang yang dituakan, orang yang diambil ucapannya, orang-orang yang bodoh, juhal, yang diikuti orang-orang yang juhal. Fayaftawna an-nasa, akhirnya mereka berfatwa kepada manusia, ya, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, karena mereka juhal. Fayadilluna, mereka itu dirinya sendiri sesat, wa yudillun, dan mereka menyesatkan. Masya Allah. Sesat dan menyesatkan. Ini sebabnya adalah kebodohan. Maka fa'ala hadza, berdasarkan alasan tadi, takunu da'watu sababan ra'isan fi salahil alam. Dakwah itu menjadi sebab utama dalam memperbaiki alam semesta ini. Ya, dakwah yang didasari ilmu yang benar ternyata menjadi sebab utama untuk perbaikan alam semesta ini. Ya, bahkan untuk ikut andil dalam Allah Subhanahu wa taala dengannya akan mengangkat pandemi ini. Ketika banyak orang yang berdakwah kepada tauhid sehingga muncul tauhid, banyak orang bertauhid meninggalkan kesyirikan dengan sebab dakwah itu, maka dengannya Allah akan angkat musibah itu.
wastiqamati amrihi. Dan itu merupakan sebab na'am istiqomahnya seorang dalam perintah. Istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Wa khifdhihi min kulli ma yusidu halahu. Ya. Dan bisa menjaga dari setiap perkara yang bisa merusak keadaannya. Ya, dengan dakwah. Dengan dakwah kepada tauhid, banyak orang yang tahu tentang kesyirikan itu seperti itu. Itu adalah perkara yang merusak sehingga dia bisa hindari. Wala yakuna dzalika illa bil khufadhi 'alal ummah fi aqidatiha. Dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan menjaga umat ini dari akidahnya. Ya, wa qiyamiha, dan menegakkan akidah. Ya, dan menegakkan akidah. Baik. Wa akhlaqiha, dan juga menjaga umat dari akhlaknya. Wa ikhatati dzalika bisyajil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan meliputi umat itu dengan apa? Dengan suatu, atau menjaga umat itu dengan suatu pagar. Ya. Pagarnya berupa apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan itulah dakwah. Dakwah itu hakikatnya seperti pagar yang melingkari suatu kaum. Menjaga mereka. Ketika mereka keluar dari batasan ini, maka ada pagarnya. Oh, ini batasannya demikian, dan itu keliru, diingatkan. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah kepada yang baik, larangan kepada yang mungkar. Itulah pagarnya, itulah yang menjaga. Baik. Waqad amarallahu bida'wati fi ayatin katsirah. Allah perintahkan dakwah dalam ayat yang sangat banyak. Wa raghaba fiha bal hasa 'alaih. Dan Allah memotivasi, mendorong, menghasung ya padanya. Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika kama fi qoulihi ta'ala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Allah nyatakan, dan siapakah orang yang paling baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah ilallah wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin. Sungguhnya aku adalah termasuk dari orang-orang yang berserah diri. Dan jika Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah, serulah kepada jalan Rabbmu. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Itu adalah keutamaan dakwah. Ya, bahwa tidak ada orang yang lebih baik ucapannya kecuali orang yang berdakwah kepada tauhid. Baik, selanjutnya. Fa ahsanun nas qaulan wa amalan. Ya. Maka manusia yang paling baik ucapannya, manusia yang paling baik amalannya adalah man da'a ilallah wa arsyada ilaih. Orang yang mau berdakwah kepada Allah dan orang yang memberikan bimbingan menuju kepada Allah. Wa 'allamal ibada dinahum. Orang yang mau mengajari hamba, mengajari manusia agamanya. Naam. Wa faqqahum fihi, dan orang yang mau memahamkan manusia dalam agama. Wasabara 'ala dzalik, dan dia bersabar di atas dakwahnya itu. Wa amila bidakwatihi, dan dia menerapkan dakwahnya. Wa hadzal jinsu minan nas hum ahsanun nas. Dan jenis manusia ini berdakwah, ngajari manusia, memahamkan manusia, bersabar di atas dakwah. Mereka adalah ahsanun nas, manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik. Sementara dinyatakan bahwasanya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan manfaat apa yang melebihi manfaat dari apa? Tauhid, agama. Manfaat orang yang mengajarkan agama, manfaat orang yang mengajarkan tauhid itu tidak ada bandingannya dibandingkan
Orang yang memberikan manfaat dari perkara dunia yang paling hebat sekalipun, itu tidaklah sebanding dengan kemanfaatan orang ya mengajarkan tauhid sehingga orang selamat dari kesyirikan. Wahum aslahun nas wa anfa'un nasi linnas. Mereka adalah manusia yang paling aslah, manusia yang paling melakukan perbaikan. Ya, banyak manusia mengaku telah memperbaiki, pada dasarnya justru merusak, menyeru, tapi seruannya kepada naam hizbiyah, kelompok-kelompok, ada tendensi dunia, maksud-maksud dunia, waliyadzubillah. Ya. Banyak manusia mengaku dirinya telah memberikan manfaat kepada manusia, tapi tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali seorang yang menyeru kepada agama Allah. Faman arada ayyakuna min atba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menjadi pengikut Rasul, fa alaihi bidda'wati ilallah ala basirah, maka wajib baginya untuk berdakwah di atas ilmu. Hatta yakuna min atba'ihi, sehingga dia menjadi pengikutnya alal haqiqah, secara hakiki. Bukan pengaku-ngaku sebagai pengikut, tapi benar-benar haqiqah, secara hakiki. Dakwah kami di atas sunnah katanya. Tapi apa? Menyeru kepada kelompok, menyeru kepada dunia. Maka ini laisa adalah haqiqah, bukan di atas hakikat. Yang fa'un nasa, memberikan manfaat kepada manusia, wa yang fa'u nafsah, memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Falahu bidzalika mislu ujurihim, maka orang yang berbuat demikian dia akan mendapatkan pahala yang semisal pahala orang yang diseru. Anda mengajari baca Al-Qur'an misalnya, ya. Ketika murid Anda membaca Al-Qur'an, Anda terus mendapatkan kiriman. Murid Anda menjadi pintar membaca Al-Qur'an, kemudian dia punya murid lagi. Meskipun kita sudah meninggal, dia punya murid dan seterusnya, terus beranak pinak. Masya Allah, menjadi amal jariah. Anda mengajari tauhid, sehingga banyak manusia bertauhid, banyak manusia beribadah hanya kepada Allah. Kemudian dia juga mengajak manusia yang lain untuk beribadah kepada Allah. Terus menerus menjadi mendapatkan kiriman pahala semisal orang yang kita dakwai. Walau kanu malayin, meskipun mereka jumlahnya itu sangat banyak, ya, jutaan di muka bumi ini, ya. Jutaan di muka bumi ini. Lihatlah pahala yang didapat Rasulullah. Berapa banyak dari generasi ke generasi jutaan manusia yang mengikuti tuntunan beliau. Lihatlah berapa yang didapat pahala dari para sahabat yang telah meriwayatkan ilmu dari Rasulullah. Ya, meskipun yang mengikuti adalah jutaan manusia sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Fahadhihi nikmatun azimah wa faidatun kabirah. Ini adalah nikmat yang agung dan faedah yang besar. Baik. Wa fil hadithi yaqulu sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda." Barang siapa orangnya. Di sini memakai man, ya, man syartiyah yufidul umum, memberikan faedah umum. Siapapun orangnya, laki maupun perempuan, dari bangsa manapun, dari jenis manapun, dari suku manapun, dia mau menyeru kepada petunjuk, menyeru kepada tauhid, kana lahu minal ajri, maka baginya akan mendapatkan pahala misli ujuri man tabi'ahu, semisal pahala orang yang mengikutinya. Wala yungkisu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Pahala orang yang beramal tidak berkurang, dia tetap mendapatkan ya kiriman pahala, subhanallah. Wa man da'a ila dhalalah, tapi sebaliknya orang yang menyeru kepada kesesatan, dan ini sangat banyak fi yaumina hadza, di zaman kita sekarang ini, kana alaihi minal itsm, dia mendapatkan dosa. Misli asami manittaba'ah, seperti dosanya orang yang berbuat dosa. Ya. La yungkisu dzalika min asamihim syai'a, tidak mengurangi dosanya orang yang berbuat dosa tadi. Masya Allah. Dunia adalah pilihan. Tinggal kita memilih mana. Jalan pahala ataukah jalan dosa. Jalan surga ataukah jalan neraka. Semuanya sudah Allah terangkan. Baik. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aliyin, Rasulullah berkata kepada Ali, lamma ba'athahu li fathi Khaybar, tatkala Rasulullah mengutus dalam pembebasan benteng Khaybar. Taib, qala lahu, Rasul bersabda kepada Ali,
Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, sampai-sampai Rasulullah bersumpah demi Allah, menunjukkan ini perkara yang penting. Sungguh, kalau seandainya Allah memberikan hidayah bika melalui tanganmu kepada rajulan wahidan, satu orang saja, ya, satu orang saja, itu lebih baik bagimu min khumrin na'am, daripada onta merah, harta kekayaan orang Arab yang paling istimewa. Dan itu tidak dikatakan sama, tapi khairun, lebih baik, lebih baik. Ingin menjadi orang yang paling kaya, melebihi kekayaan orang Arab yang paling kaya, lihatlah, berdakwah kepada Allah, ya, menyeru manusia kepada Allah. Satu orang yang Anda dakwai ternyata itu Allah berikan hidayah melalui tangan Anda. Nah, ternyata Anda menjadi orang yang paling istimewa. Baik. Subhanallah, ini adalah keutamaan berdakwah. Maka fa'ayu fadlin yahuzuhu da'iyah ilallah. Keutamaan mana yang melebihi seorang yang berdakwah kepada Allah? Tidak ada yang bisa melebihi. Innahu fadlun azim. Sungguhnya itu keutamaan yang sangat agung. Wa ajrun karim. Pahala yang mulia. Min rabbi affin karim. Dari Rabb kita. Zat yang maha pengampun lagi mulia. Fajaza'ud dakwah khairun minad dunya wa ma fiha. Maka kesimpulannya, balasan bagi dakwah, orang yang berdakwah adalah dakwah tauhid, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Subhanallah. Fada'watu laha makanatun azimah. Dakwah itu juga memiliki kedudukan yang sangat agung. Idh hiya wadhifatul anbiya. Karena dakwah itu hakikatnya adalah tugas utama para nabi dan para rasul. Sehingga itu adalah kedudukannya agung. Ya, bukan hanya sekedar tugasnya presiden, tapi ini adalah tugasnya para nabi dan para rasul. Berarti kalau Anda berdakwah, Anda meniti jejaknya para nabi dan para rasul, bukan hanya sekedar menggantikan tugasnya presiden ini. Lebih daripada itu. Fahiya min a'zamil muhimmat. Ya, maka dakwah ini termasuk perkara yang paling agung. Ya, perkara penting yang paling penting. Allati bu'itsa min ajliha, sampai-sampai para rasul itu diutus dengannya, ya, para rasul itu Rasulullah diutus dengannya juga untuk berdakwah. Wa kallafa biha atba'ahu, dan juga diberikan beban kepada pengikutnya Rasulullah untuk berdakwah. Sehingga Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku. Fahiyya sabilur rusul alaihim assalatu wassalam wa tariqihim. Maka itu adalah jalannya para rasul alaihim assalatu wassalam. Fahum ahlun nadharah wal bisyarah. Maka mereka, rasul alaihim assalatu wassalam dan pengikutnya adalah orang yang selalu memberikan nadharah, peringatan dan kabar gembira. Sebagaimana Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya, maha berkah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, yakni kepada rasulnya. Supaya apa? Liyakuna lil alamin nadhira. Supaya rasul itu menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta ini. Baik. Mungkin itu para santri semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya. Barangkali itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Masih banyak kelanjutan dari keutamaan dakwah ilallah. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan, kita renungkan dengan perenungan yang sebenar-benarnya, bahwa ternyata dakwah adalah suatu perkara yang mulia. Maka marilah kita bersemangat untuk menjadikan diri kita sebagai seorang da'iyah yang ikut andil dalam berdakwah ilallah. Kita bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa andil dalam berdakwah, mendapatkan keutamaan di dalamnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.